menghormatimu, Bapa Yahweh yang di surga, di tempat maha tinggi yang maha suci. Ku menghormatimu, Bapa Yahweh yang kucinta, selamanya kau sembah, ku puji dan ku puji dan ku puji dan ku puja. Saya serahkan ke Pak Freki. Bapa di dalam surga, kami percaya Tuhan menghadiri pertemuan ini. Oleh karenanya kami datang dengan gentar kepadamu, ya Bapa. Ajar kami untuk menghormati Tuhan sebagaimana mestinya, dengan hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Tuhan, berbicaralah malam hari ini. Kami sungguh membutuhkan suara-Mu. Kami sungguh sangat membutuhkan pesan-Mu untuk melewati hari-hari yang gelap ke depan. Tuhan, berkati kami dengan kehadiran dan nasihat-nasihat. Kami sambut suara-Mu, kami sambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa Bapak Ibu sekalipun melewati tatap layar. Kita bersyukur kita masih dipertemukan kembali di tahun yang baru, di hari yang baru, tentunya dengan berkat-berkat Tuhan yang baru pula. Bapak Ibu, khususnya kepada pimpinan kita, ayahanda kita, Bapak Petrus, saya pribadi, mohon maaf atas 2 kali perubahan pertemuan yang penting ini. Benar-benar saya susah hati ketika harus diubah pertemuan-pertemuan ini. Oleh karenanya, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf atas perubahan pertemuan-pertemuan yang ada. Khususnya kepada ayahanda, kepada pimpinan kita Pak Petrus, terima kasih atas pengertian, dukungan pelayanan. Jika tidak berkeberatan, saya mohon dengan semangat kepada Ibu Pendeta Sri Kristanti. Ibu Pendeta Sri Kristanti untuk dapat membantu membacakan beberapa ayat. Ibu Sri Kristanti. Baik. Kita akan sama-sama memulai pertemuan yang penting ini. Pertemuan yang saya percaya Allah hadir. Tadi selama menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya mendengar percakapan pohon pete, saya juga mendengar percakapan pohon kecubung, lalu ada yang nimpali pohon kehidupan. Puji Tuhan. Lalu ada yang berujar, di sini mati lampu, Pak. Ya, yang penting Allah Roh Kudus tetap hidup selama-lamanya.
Lalu tadi masih ada ibu-ibu juga yang masih berjibaku dengan anak-anaknya, ya. Komentarnya banyak. Mungkin anaknya lapar dan lain sebagainya. Itulah anak-anak. Oleh karenanya terimalah kondisi yang ada. Baik, Bapak Ibu. Ibu Pendeta Ibu Sri Kristanti mohon dapat membuka untuk membaca pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes 6 ayat ke-27. Yohanes 6 ayat 27. Silakan Ibu. Iya, iya. Yohanes 6 Ayat ayat 20. 27. Bekerjalah, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Terima kasih Ibu Pendeta. Bapak dan Ibu hamba-hamba Tuhan, selamat menyusuri tahun pelayanan yang baru, 2024. Tahun pelayanan yang penuh dengan misteri, tidak terprediksi, dan kita tidak tahu apa yang akan terrealisasi ke depan. Kondisi dunia yang tidak akan pernah baik-baik saja hendaknya menyiumkan kita atau menyadarkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Saya mengikuti berita tentang pergantian tahun. Orang-orang mempersiapkan pergantian tahun itu dengan kumpul keluarga, mempersiapkan pergi ke sana, pergi ke sini, makan itu, makan ini, datang ke sana, datang ke sini. Maaf, apakah suara saya terdengar? Di sini Bapak Herman berkata suara saya kecil sekali. Aman ya Pak Petrus ya, aman. Baik. Orang mempersiapkan banyak cara untuk menutup tahun 2023. Lalu sampailah menghitung mundur. Ya, ada yang menunggu dari sore ya sampai akhirnya tinggal 1 jam, tinggal berapa menit, lalu tinggal berapa detik. Mulai orang menghitung mundur 10, 9, 8, 7, 6, dan sampailah angka 1. Orang-orang bersorak-sorak, bersukacita menutup tahun 2023. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Tahukah Bapak Ibu bahwa dalam 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari ke depan, bisa saja tahun usia kita ditutup. Kita tidak tahu kapan usia kita ditutup. Kalau tadi ada perhitungan mundur 10, 9, 8, 7, dan selanjutnya. Tidak demikian dengan hidup kita. Hidup ini benar-benar sebuah misteri dan kita tidak tahu kapan hari tersisa. Jangan-jangan ketika menghitung 10, 9, belum ke 8, sudah tak. Nah, kalau orang-orang manusia pada umumnya mempersiapkan malam penutupan tahun, bagaimana kita mempersiapkan hari penutup hidup kita? Yang sungguh-sungguh dapat terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada hitungan mundur.
tapi benar-benar dapat terjadi seketika. Disinilah saya mengajak kita semua agar kita siuman, agar kita menyadari bahwa kondisi itu pun akan datang kepada kita sebagai sebuah misteri yang kita tidak tahu kapan akan tiba. Dunia bukan rumah kita. Benar-benar itu terbukti. Lihat saja, orang pada umumnya umur 50, 60, jarang yang 70 apalagi lebih yang masih hidup. Kalau kita melihat orang meninggal, orang berpulang, disitulah jelas Bapak Ibu, dunia ini bukan rumah tinggalnya kita. Benar-benar bukan rumah permanen. Oleh karenanya sekali lagi agar pemberitaan firman Tuhan ini dapat menyiumkan atau menyadarkan kita bahwa dunia bukan rumah kita. Sebentar lagi negeri kita akan merayakan pesta demokrasi 5 tahunan. Kita berdoa agar kondisi bangsa terjaga dalam kesatuan di tengah perbedaan pilihan. Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan sebagai hambanya Tuhan, kita perlu untuk menjaga kekondusifan negeri kita dengan pemberitaan-pemberitaan firman Tuhan yang menaikkan level cinta jemaat kepada Tuhan, bukan menaikkan level pamor salah satu pimpinan calon presiden. Peperangan di Ukraina dengan Rusia belum menunjukkan tanda-tanda berhentinya kecamuk dan sudah menewaskan hampir 500.000 tentara di kedua belah negara. Angka kematian tersebut belum termasuk korban dari kalangan sipil. Benar-benar dunia sedang tidak baik-baik saja. Permusuhan abadi yang terjadi antara Israel dan Hamas atau pejuang untuk kemerdekaan Palestina sampai hari ini pun belum menunjukkan tanda-tanda reda. Bahkan telah menarik negara-negara lain dengan sentimen agamais yang sangat sensitif dan sangat berbahaya bagi keamanan dunia. Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden atau Perdana Menteri Israel yang tidak akan pernah menghentikan peperangan sampai Hamas hancur dan terhapus dari dunia ini. Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara pluralisme, negara yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Tetapi bukan tidak mungkin sekali lagi dengan peperangan ini dapat menyeret negara-negara masuk dalam kancah peperangan permusuhan abadi antara Palestina dan Israel. Saudaraku, dunia ini seperti kapal Titanic, seperti kapal Titanic yang bocor, seperti kapal Titanic yang dibanjiri oleh air seraya menanti ketertenggelamannya. Namun bagi anak-anak Allah, sekali lagi saya tegaskan, saya sampaikan, benar-benar dunia bukan rumah permanen, tetapi tempat persinggahan sementara waktu. Bapak Ibu, sebagai tempat persinggahan sementara, maka hendaknya setiap anak-anak Allah, hamba-hambanya Tuhan, dapat mempersiapkan diri untuk dientaskan atau diterbangkan dari dunia ini. Hebat kejadian ini, Bapak Ibu. Kita selama ada di dunia ini, kita minta kepada Tuhan, suatu kala kita diterbangkan dari dunia ini, masuk dalam bumi yang baru dan langit yang baru. Oleh karena itu, judul atau tema pada kesempatan pertemuan kita malam hari ini adalah bekerjalah untuk makanan
kekekalan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Petikan nasihat yang dibaca oleh Ibu Pendeta Sri Kristanti tadi dalam Yohanes 6 ayat 27. Benar-benar harus mendapat respon yang serius dan pembuktian yang nyata. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Petikan nasihat firman Tuhan ini benar-benar harus mendapatkan tanggapan atau respon yang serius dan pembuktian yang nyata. Mengapa? Karena respon dan pembuktian tersebut menyangkut masalah kekekalan yang hanya berlangsung satu kali kesempatan. Bapak Ibu, semangat inilah yang harus merasuk dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bahwa perjalanan hidup ini ada ujungnya. Pemberitaan firman Tuhan ini pertama-tama harus merasuk, menguasai hidup hamba-hambanya Tuhan. Bahwa perjalanan hidup kita ada ujungnya. Supaya semangat ini dapat ditulari kepada jemaat. Benar-benar perjalanan hidup kita ada berujungnya. Jalan hidup kita berujung. Satu ketika kita akan sampai pada ujung jalan hidup kita. Namun kita tidak tahu kapan kita sampai di jalan berujung itu. Nah, inilah saya katakan, kita mesti merespon dalam pembuktian yang nyata berkaitan dengan firman Tuhan yang menyangkut masalah kekekalan yang hanya berlangsung satu kali saja. Jika satu kali kesempatan itu gagal, maka tidak ada kesempatan lain. Kalau kita gagal hidup ini, maka ada kesempatan lain. Pekerjaan yang gagal, kita bisa ulangi. Keluarga yang mungkin berantakan, kita bisa coba perbaiki. Tetapi ketika kita gagal ketemu Tuhan, maka tidak ada kesempatan kedua. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi, jika kita gagal memenuhi apa yang tersirat dalam Yohanes 6 ayat 27, maka tidak akan ada lagi kesempatan kedua selain hidup dalam kehinaan abadi. Hidup dalam kehinaan abadi di mana terdapat kertakan gigi, tanda penyesalan, dan tangisan abadi terpisah dengan hadirat Tuhan selama-lamanya. Kiranya kita semua dihindari dari kutuk yang mematikan ini. Kita akan mulai masuk ke bagian intinya. Ibu Sri Kristanti akan kembali membaca dalam Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Yohanes 9 ayat yang keempat. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudaraku, kita mesti memeriksa pelayanan kita. Apakah selama ini pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan adalah pekerjaan Dia, pekerjaan Allah yang mengutus kita, Apakah pekerjaan pelayanan kita benar-benar digerakkan oleh semangatnya Tuhan Yesus dalam menggembalakan domba-dombanya? Kita sering lelah ketika kita mengurusi jemaat begini dan jemaat begitu.
Kita sering kecewa ketika mendapati kenyataan berbeda dengan harapan. Kita menjadi susah hati ketika mendapati pelayanan kok tidak bertambah-tambah. Kita mulai bertanya-tanya, apakah ini pekerjaan yang Tuhan inginkan aku lakukan? Kita mungkin berpikir atau bergumam di dalam hati, Tuhan, apakah ini benar-benar pekerjaan yang Kau suruh aku lakukan? Tuhan, apakah ini pekerjaan pelayanan yang Tuhan benar-benar aku ingin lakukan? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang keluar dari pikiran kita. Dan dan Yohanes 9 ayat 4 berkata kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Nah, apa pekerjaan yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Mari ikuti terus pemberitaan firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus mengajak untuk bersama-sama mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepada kita. Betapa luar biasanya kesempatan ini, Ibu Sri. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kita diberi kesempatan dan diberi kepercayaan untuk bermitra atau bekerja sama dengan Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, di mana segala kuasa di bumi dan di sorga ada di tangannya. Haleluya, Bapak Ibu. Ini satu kesempatan satu-satunya. Allah, Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus mengajak kita untuk bekerja sama menjadi mitranya. Luar biasa, Bapak Ibu. Bagaimana perasaan ketika seorang bupati atau seorang wali kota menelepon Ibu Sri untuk diajak bermitra? Wow, pasti senang, alang kepalang bukan? Apalagi yang mengajak kerjasama Bapak Pendeta Adri Sampo adalah gubernur. Apalagi yang menelepon Bapak Pendeta Yeremia Ponorogo, ya, di Ponorogo adalah presiden. Pasti sangat bangga dan merasa sangat dihormati. Coba saja kalau malam hari ini Bapak Pendeta Stefanus Riamin ditelepon sama gubernurnya Jawa Tengah, diajak untuk ke kantor gubernur untuk diajak bermitra. Waduh, rasanya 2 malam nggak bisa tidur bukan? Bapak Pendeta tepuk tangan ya, semoga memang ditelepon malam ini ya. Bagaimana ketika Bapak Pendeta Yusuf Dalengkade ditelepon sama Presiden Jokowi untuk datang ke Jakarta untuk mengisi posisi menteri yang kosong? Dari senyum Bapak Pendeta Yusuf saja, saya sudah dapat merasa betapa senangnya. Rekan-rekan hamba Tuhan, malam hari ini yang mengajak kita bermitra, bekerja sama adalah Allah semesta alam. Kalau saya bisa loncat, saya akan loncat tinggi-tinggi, Bapak Ibu. Saya benar-benar bisa memahami bagaimana kekasih-kekasih Tuhan yang begitu mencintai Tuhan, begitu bergembira, bersuka cita ketika diajak bekerja sama, bermitra dengan Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Yesus, Sang Pemilik jagat raya ini, sekali lagi betapa luar biasanya kesempatan itu. Jangan pernah dia disia-siakan. Jadi kalau gerak pelayananmu terganggu, janganlah menjadi kecewa. Percayalah, Allah Sang Khalik langit dan bumi itu ada menyertai pelayananmu. Dia tidak mungkin pernah membiarkan mitranya, dia tidak mungkin membiarkan sahabatnya menangis sendiri karena pelayanan, beratnya pelayanan, tidak. Tetapi Allah hadir dalam setiap tangisan pelayanan kita.
Allah merasa lelahnya pelayanan selama kita kerjakan di atas muka bumi ini. Kita tidak sendiri di dalam menjalankan proyek pelayanan yang Tuhan berikan. Allah beserta kita. Tuhan ada di dalam pelayanan kita. Jangan patah semangat, jangan putus asa, jangan sedih, dan jangan hilang harapan, Bapak Ibu. Allah bersama kita. Allah mitra, Allah adalah sahabat dalam pelayanan yang dipercayakan di dalam tangan kita. Jangan sampai terlewat kesempatan tersebut, apalagi mengabaikannya. Setialah dengan pelayanan yang Bapak Ibu dipercayakan Tuhan. Lalu pertanyaannya, pekerjaan jenis apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada Bapak Pendeta Yusak Satimin? Pekerjaan jenis apa yang Tuhan Yesus tawarkan kepada Bapak Pendeta Dani, Bapak Pendeta Robel Sianturi, Ibu Esti Yulita? Pekerjaan jenis apa? Jawabannya ada di Yohanes 6 ayat 27 tadi. Pekerjaan yang ditawarkan Allah agar kita bermitra dengan Allah yang Maha Tinggi adalah bekerja untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan gagal paham, saudaraku. Pekerjaan yang ditawarkan atau dimitrakan Allah kepada kita adalah pekerjaan untuk memperoleh makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Luar biasa. Jangan gagal paham, saudaraku, sekali lagi, karena ada pekerjaan lain yang hanya untuk mendapatkan makanan yang akan binasa. Demikian bunyi Yohanes 6 ayat 27 tadi. Jadi, ada dua jenis pekerjaan untuk memperoleh makanan, yakni makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal dan makanan yang akan dapat binasa. Perhatikan Bapak Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan. Makanan yang akan dapat binasa adalah makanan yang berdurasi atau makanan yang memiliki tanggal kadaluarsa atau expired date. Makanan yang akan dapat binasa itu makanan yang berumur terbatas. Apa yang kita miliki hari ini itu adalah makanan yang akan dapat binasa. Tubuh yang kita pelihara sampai hari ini pun suatu ketika akan berkalang tanah atau berbantal tanah. Kekayaan, kehormatan akan selesai di liang kubur. Itu makanan yang dapat binasa. Kehebatan, kehormatan, pangkat, gelar, kedudukan, kekayaan, kekuasaan, dan lain sebagainya akan sirna ketika usia ditutup. Binasa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk bekerja untuk makanan yang dapat binasa tersebut. Pernyataan ini bukan berarti Tuhan Yesus abai di dalam memperlengkapi kita dengan makanan yang dapat binasa tersebut selama di bumi. Injil Matius 6 ayat 25-26 menjelaskan bagaimana Allah yang Maha Tinggi itu bertanggung jawab untuk makanan yang dapat binasa sebagai pelengkap selama kita ada di bumi ini. Matius 6 ayat 25 dan 26, Ibu Pendeta Sri, kita membacakan bagian ini. Jadi Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajak kita bermitra bersama untuk bekerja memperoleh makanan yang
dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Tetapi bukan berarti makanan yang dapat binasa Tuhan abaikan. Perhatikan di Injil Matius 6 ayat 25-26 ini. Perhatikan bagaimana Allah bertanggung jawab atas hidupnya hamba-hamba Tuhan. Silakan Ibu Pendeta Sri. Injil Matius pasal 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu juga melebihi burung-burung itu? Haleluya, haleluya. 2024 adalah tahun penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi percayalah Bapak Ibu, Allah Khalik langit dan bumi tahu bagaimana melindungi, merawat anak-anaknya. Janganlah kita merasa khawatir, karena khawatir adalah bahasa orang yang tidak mempercayai Tuhan. Ketika kita merasa khawatir dengan pelayanan kita ke depan, itu adalah bahasa lain dari orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah dapat apa-apa dari Tuhan. Percayalah bahwa Allah sanggup memelihara hidup kita. Jangan pernah menuduh Tuhan tidak becus menjaga, merawat, melindungi kita. Percayalah pembacaan Matius 6, 25 dan 26 itu sudah membuktikan dengan jelas bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup hamba-hambanya. Hidup pelayanan kita ke depan kita taruh di tangan Tuhan. Suka-suka Tuhan bawa pelayanan kita ke depan. Kita harus bekerja keras dalam pelayanan. Kita harus bekerja cerdas dan bekerja tuntas. Tuhan pasti memberkati. Namun lebih daripada itu, kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk bekerja memperoleh makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu sebagai hamba-hamba Tuhan pasti hamba-hamba Tuhan yang rajin. Hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Hamba-hamba Tuhan yang mengasihi. Tuhan pasti memberkati dengan makanan yang hanya dapat binasa. Tetapi sebetulnya proyek pekerjaan yang Tuhan ingin fokuskan, yang Tuhan ingin mitrakan kepada kita, adalah untuk memperoleh makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Apa itu? Apa itu? Jika kita membaca konteks dalam Yohanes 6 ayat 27 tadi, satu perikop itu sebetulnya menjelaskan dan kita akan menemukan bahwa yang dimaksud dengan makanan yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal itu adalah bekerja untuk memperoleh firman. Bekerja untuk memperoleh firman yang murni. Mengerjakan firman tersebut dan membagikannya kepada orang lain. Inilah jenis pekerjaan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus.
pekerjaan untuk merawat domba-domba yang Tuhan percayakan kepada kita dengan firman. Beri makan domba-dombaku dengan firman. Feed my lamb. Beri makan domba-dombaku dengan firman. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati. Sebelum kita memberi makan domba-domba kita, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita dengan firman, maka kita harus memastikan kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus terlebih dahulu penuh dengan firman. Kita harus memastikan hidup pelayanan kita penuh dengan firman. Firman yang dimaksud di sini bukan sekedar tahu firman, tetapi menjadi pelaku firman. Jadi kalau kita hanya tahu firman, tetapi kurang atau tidak menjadi pelaku firman, maka pekerjaan yang sedang kita lakukan sia-sia. Kita hanya jadi jago debat tentang firman, tetapi tidak dapat mengimplementasikan atau mempraktikkan firman itu. Sebuah contoh kecil, ketika seorang hamba Tuhan ribut dengan hamba Tuhan yang lain, jelas keduanya tidak penuh dengan firman. Jelas Bapak Ibu, kita hanya tahu kalimat-kalimat firman, tetapi ketika kita diminta untuk mengimplementasikannya, kita kedodoran. Kita nggak bisa menjadi seorang yang menjadi pendamai. Kita nggak bisa mengalah. Kita nggak bisa mengampuni orang. Boro-boro 7 kali. Apalagi 70 kayak 7 kali. 2 kali saja kita sudah kecewa. Kita sudah marah. Kita tidak terima orang lain melukai kita, merendahkan kita. Lihat bagaimana peragaan orang yang katanya penuh dengan firman, hanya tahu kalimat-kalimat firman, tetapi tidak terimplementasi dalam kehidupan. Inilah proyek yang Tuhan tawarkan kepada kita hamba-hamba Tuhan, bekerja untuk memperoleh firman yang pasti akan bertahan sampai di kekekalan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya kasihi, ini kesempatan langka. November 2023, jumlah manusia 8 miliar. 8 miliar. Dan hari ini kita kumpul di sini sedang membicarakan firman. Ini kesempatan luar biasa. Ini kesempatan yang hebat, di mana firman, yakni Allah sendiri, berdiam di dalam diri kita. Makanya kita tidak boleh hanya tahu sekedar firman, tetapi kita harus benar-benar memastikan kita menjadi pelaku atas firman yang kita tahu. Firman Allah yang telah menjadi daging, yakni hidup hamba-hamba Tuhannya sendiri. Bagaimana kita tahu bahwa kita penuh dengan firman? Lihat peragaan hidup setiap hamba Tuhan. Lihat bagaimana peragaan hidup setiap hamba Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, maupun dimanapun. Peragaan hidup hamba Tuhan menjadi surat-surat yang terbuka, yang dibaca oleh banyak orang. Teristimewa oleh jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan untuk kita gembalakan. Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius 4 ayat keempat. Injil Matius 4 ayat yang keempat. Ibu Pendeta Sri boleh membacanya kembali. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud untuk mengajari, apalagi menggurui rekan-rekan hamba Tuhan. Saya hendak
kita semua diingatkan akan panggilan yang hebat ini. Silakan Ibu Pendeta Sri. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puji Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja. Roti hanya memberi hidup 70 tahun. Makanan yang kita konsumsi selama ini hanya sanggup menghidupkan kita 70 tahun. Tetapi firman yang keluar dari mulut Allah adalah makanan yang akan bertahan sampai di kekekalan. Puji Tuhan. Sesusah apa hidupmu? Semenderita apa hidupmu saat ini? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Tuhan. Jika kita bisa mengaminkan kalimat firman Tuhan ini, kita hidup dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah sendiri, yang bertahan sampai di kekekalan. Wow! Kemuliaan yang Tuhan janjikan yang di kekekalan nanti tidak ada bandingannya dengan apa kesulitan kita hari ini. Kesusahan hari ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan kepada kita. Jangan meleset untuk mendapatkan makanan yang bertahan sampai di kekekalan ini, Bapak Ibu. Mari kita fokus untuk mengerjakan firman, menghidupi firman, dan menjadi pelaku firman selengkap-lengkapnya. Tadi pimpinan kita mengajak menyanyi Lindungi Aku, ya Bapa. Ku tak dapat jalan sendiri. Bapak Ibu tahu, yang keluar dari hati saya adalah lindungi aku Tuhan dari diriku sendiri. Lindungi aku Tuhan daripada diriku sendiri yang syarat akan salah, yang banyak berbuat kekeliruan, yang sering kali mengecewakan pasangan, yang sering kali melukai hamba-hamba Tuhan yang lain. Lindungi aku dari diriku sendiri ya Bapa. Jadi musuh utama dalam hidup setiap manusia adalah dirinya sendiri. Ayat dalam Injil Matius ayat 4, pasal 4 ayat keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Tidak memerlukan tafsiran yang mendalam atau pendekatan eksegesis yang sistematis, bahwa hidup manusia sangat ditentukan oleh seberapa ia menyerap atau mengonsumsi firman yang keluar dari mulut Allah yang terperagakan dalam hidupnya. Jadi, saya mengajak Bapak Ibu untuk memeriksa keadaan diri kita saat ini. Adakah masih ada kesalahan yang belum kita selesaikan? Masih adakah dosa pelanggaran yang belum kita selesaikan? Kita masih diberi waktu. Kita masih diberi kesempatan. Kita perlu untuk memeragakan firman Allah dalam arti yang sebenarnya. Janganlah kita hanya berjubah hamba Tuhan, tapi tidak bertuhan. Janganlah kita disebut sebagai hamba Tuhan, tetapi tidak bertuhan. Hamba Tuhan atau pendeta hanya sebuah status, tetapi jauh dari kenyataan. Jika seorang hamba Tuhan penuh dengan firman Allah, maka sebenarnya seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam hamba Tuhan tersebut. Ini berita yang luar biasa baik dan hebatnya Bapak Ibu. Ketika kita mengonsumsi firman Allah, dan firman Allah itu menjadi daging, dan kita menjadi pelaku atas firman Allah, maka Allah dengan segala kepenuhannya akan diam di dalam diri hamba Tuhan tersebut. Bapak Ibu dapat membayangkan seseorang yang
dipenuhi Allah dan firman-Nya, pasti luar biasa. Inilah bentuk makanan yang dapat bertahan sampai di kekekalan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan merawat dan membimbing domba-domba, wajib, harus, mutlak memberikan makan firman kepada domba-domba tersebut. Sehingga gembala jemaat, aktivis, pelayan Tuhan, dan jemaat sebagai pelaku-pelaku firman seraya dipersiapkan untuk masuk dalam dimensi kekekalan. Sekali lagi dengan hormat saya sampaikan, jika bukan bekerja untuk firman yang dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal, maka pelayanan yang digelar selama ini akan menjadi gagal total. Oleh karenanya, mari kita periksa perjalanan pelayanan kita selama ini. Apakah benar-benar kita bekerja untuk memperoleh firman yang dapat bertahan sampai di kekekalan? Atau kita hanya sedang menjalankan teknik-teknik pelayanan? Saya tahu membesuk orang, membesuk jemaat adalah hal yang baik. Saya tahu menyampaikan firman Tuhan pun adalah hal yang baik. Teknik-teknik pelayanan yang lain kita lakukan itu adalah yang baik. Tetapi jangan lupa untuk yang satu ini. Setiap kita harus benar-benar dipenuhi, dikuasai, dirasuk oleh firman yang tergambar dalam peragaan hidup kita setiap hari. Setiap hari. Jika pasangan hidup kita, atau jemaat kita, atau orang-orang yang kita kenal, ya, membuat satu permasalahan, terimalah dia apa adanya, pahamilah. Jangan sampai antara hamba Tuhan dan pelayannya itu terjadi kesalahpahaman, sehingga kesalahpahaman dibiarkan menjadi pertengkaran, pertengkaran dibiarkan menjadi permusuhan, permusuhan berkembang menjadi perpisahan. Inilah gambaran bahwa sebenarnya makanan yang dapat bertahan sampai di kekekalan kita, kita tidak fokuskan. Lihatlah keadaan diri kita saat ini. Lihatlah apa yang kita lakukan selama ini. Apakah benar-benar dalam pelayanan kita firman yang menjadi utama dalam seluruh gerak pelayanan kita? Jadi setiap kali fenomena kehidupan terjadi dalam pelayanan kita, kita kembali back to Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Alkitab bicara apa? Seluruh gerak hidup orang yang dipenuhi firman pasti akan bersesuaian dengan kehendak Allah. Seseorang yang dihidupi oleh firman, maka seluruh perilakunya pasti digerakkan oleh firman Allah tersebut. Allah pasti berbicara kepada kita. Tidak mungkin Roh Kudus tidak bercakap-cakap dengan kita. Tidak mungkin firman Yesus Kristus tidak menegur kita ketika kita berbuat kekeliruan. Semisal kita sedang memiliki kesalahpahaman dengan saudara kita, dengan rekan pelayanan kita, saya percaya Roh Kudus akan berbicara, maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Tetapi yang terjadi adalah kita sering mengecilkan suara Tuhan itu. Bahkan kita sering memadamkan suara Tuhan yang berbicara dalam hati nurani kita dengan kalimat begini. Kalau dia tidak begitu, Pak, saya nggak begini, Pak. Kalau dia nggak kurang ajar seperti itu, Pak, saya tidak akan pernah lakukan ini, Pak. Kita penuh dengan alasan untuk melakukan firman. Padahal jelas firman Tuhan berkata, ampunilah saudaramu. Jangan mengingini milik sesamamu. Jelas.
Jangan ada padaku Allah lain selain aku. Tuhan tidak ingin kita punya idola lain selain Tuhan Yesus, selain Allah Bapa. Jangan sebut namaku dengan sembarangan. Bukan berarti kita nggak boleh menyebut nama Tuhan. Tapi jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Apa maksudnya? Misalnya ketika kita berkata atau bernyanyi, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Perhatikan, apakah hidupmu kudus? Ketika kita berkata, suci, sucilah, sucilah engkau Tuhan, maka pelantun lagu itu harus suci hidupnya. Kalau tidak, dia sedang main-main dengan Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Tapi sambil bernyanyi lagu pujian tersebut, dia masih memiliki musuh. Dia masih memiliki persoalan yang belum diselesaikan. Tuhan sedang dipermainkan. Hubungan suami dan istri tidak harmonis. Hubungan hamba Tuhan dengan pelayan Tuhan tidak harmonis. Hubungan hamba Tuhan dengan pelayan masih ada gangguan. Bagaimana orang-orang demikian bisa berkata, Engkau yang kudus Tuhan? Padahal hidup kita jauh dari kekudusan. Inilah yang saya katakan bahwa jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Artinya bukan tidak boleh menyebut Allah. Sebutlah Allah dengan hidup yang tidak sembarangan. Bapak Ibu, saya tidak tahu keadaan kita masing-masing. Bapak Ibulah yang tahu kehidupan Bapak Ibu sendiri. Tuhan tidak pernah lolos di dalam memeriksa keadaan kita. Apapun yang kita sembunyikan, apapun yang kita tutup-tutupi selama ini, Tuhan tahu. Oleh karenanya, kalau Roh Kudus mengingatkan kita akan sesuatu yang harus kita bereskan, bereskan segera. Kalau Roh Kudus berbicara kepada kita malam hari ini, ada sesuatu yang kita harus perbaiki, sesegeralah mungkin untuk memperbaiki. Jangan sampai hati kita membatu. Jangan sampai hati kita mengeras. Sampai firman Tuhan sekeras apapun tidak lagi kita dengar. Kita menjadi tuli karena kecemaran yang kita lakukan. Kita menjadi buta dengan kejahatan yang kita simpan. Bapak, Ibu, rekan-rekan hamba Tuhan yang saya hormati. Saya percaya ketika seseorang dipenuhi oleh firman, maka seluruh gerak hidupnya pasti digerakkan oleh firman tersebut. Tidak bisa tidak. Ia pasti hamba Tuhan yang memiliki belas kasihan kepada orang lain. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan menjadi pendendam, iri, hati? Nggak mungkin. Ia pasti punya belas kasihan karena firman yang menguasai dan yang menggerakkan hidupnya. Pasti ia memiliki kasih kepada sesama, bahkan musuh. Ibu Pendeta Sri, mari kita baca kembali di dalam surat 1 Korintus 13 ayat 8. Lihat bagaimana firman itu begitu luar biasanya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-8. Satu Korintus 13 ayat yang ke-8. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berhenti. Pengetahuan akan lenyap. Saya sangat diberkati dengan cara membacanya Ibu Pendeta Sri. Saya diberkati dengan cara membaca Alkitab Ibu Sri. Terima kasih. Orang yang penuh dengan firman, pasti hidupnya digerakkan oleh firman. Dia memiliki kasih yang tak berujung. Ia adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki belas kasihan yang limpah.
Bahkan kepada musuhnya pun dia rela untuk disembelih. Kasih tak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jelaslah Bapak Ibu, ketika seorang dipenuhi Allah, maka kasih Allah akan menguasainya. Ia bukanlah seorang pendeta yang jago debat, sehingga memojokkan orang, mempermalukan orang, dan merasa menang hebat sendiri. Tidak. Tetapi ia berusaha untuk memahami orang dari sudut pandangnya. Kenapa? Pengetahuan firman Tuhan yang ia miliki satu ketika akan lenyap. Mengapa demi lenyapnya pengetahuan kita jadi ribut? Perbedaan-perbedaan teologi menjadikan hamba Tuhan jadi terbelah. Perbedaan-perbedaan pengetahuan teologi menjadikan hamba-hamba Tuhan jadi bertengkar di media sosial dan lain sebagainya. Mengapa kita ribut untuk sesuatu yang akan lenyap, Bapak Ibu? Kiranya Tuhan berbicara lebih dalam mengenai hal ini. Bahasa roh akan berakhir, akan berhenti, nubuat akan berakhir, tapi kasih akan bertahan sampai hidup yang kekal. Mari kita fokus, kita kejar untuk hal makanan ini. Seseorang yang dipenuhi firman tidak mungkin akan menggunakan pengetahuan firman-Nya untuk melukai. Tidak mungkin hamba-hamba Tuhan yang dipenuhi oleh firman menggunakan pengetahuannya untuk menyakiti, menyalah-nyalahkan, merendah-rendahkan pengetahuan orang lain yang berbeda teologi pandang dengan dia. Tidak mungkin. Pasti ia menjadi seorang yang pendamai, penuh belas kasihan, dan memahami orang banyak. Dia tidak akan pernah melukai, menyakiti, apalagi menghakimi orang-orang yang berbeda pengetahuan firman dengan dia. Mengapa? Karena hamba Tuhan tersebut menyadari bahwa suatu saat pengetahuan tentang firman yang ia miliki akan lenyap bersamaan dengan tubuh yang berkalang tanah. Namun, firman yang sudah menyatu dengan jiwanya, firman yang sudah menyatu dengan rohnya akan bertahan, akan menerbangkan, akan memindahkan hamba Tuhan itu kepada gerbang pintu surga. Bapak Ibu bisa membayangkan nggak bahwa suatu ketika kita akan mengalami peristiwa yang hebat ini. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba Tuhan, saya mengajak kita semua bekerja serius di waktu ke depan yang sangat terbatas ini untuk terus dipenuhi oleh firman, untuk terus melakukan firman, untuk terus mempertontonkan firman dalam seluruh perilaku hidup kita. Orang mendengar firman dalam pembicaraanmu. Dalam pembicaraan kita, orang menemukan Tuhan dalam pembicaraan kita. Orang melihat Tuhan dalam perbuatan kita. Tuh orang melihat Tuhan dalam seluruh perilaku hidup kita. Pasangan hidup kita menemukan Tuhan dalam cara bicara suami-suami. Jemaat Tuhan menemukan Tuhan dalam hidup gembala-gembalanya. Sehingga jemaat dapat mencontoh dan menghidupi firman yang telah dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan tersebut. Dan percayalah Bapak, Ibu, Saudara sekalian, untuk hamba-hamba Tuhan seperti ini, Tuhan berjanji, Tuhan berkata dalam Injil Matius 25 ayat 21. Ini ayat yang terakhir sebelum saya menyerahkan kepada pimpinan. Injil Matius 25 ayat 21. Injil Matius 25 ayat yang ke-21. Inilah janji Tuhan Yesus kepada orang-orang yang hidup karena firman. Silakan Ibu Pendeta. Matius 25 ayat
21. 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu ini, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. masuklah. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana hati saya dapat saya utarakan betapa berglorinya saya mendengar firman demi firman yang dibacakan. Kita tidak sedang bersandiwara atau kita sedang berangan-angan. Tetapi firman yang demi firman yang dibacakan malam hari ini suatu ketika akan menjadi kenyataan. Dan Tuhan mempersilakan hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan firman. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Perkara sampai di kekekalan. Oleh karenanya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Rekan-rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Sejak tahun lalu kita hanya bertemu via layar, Zoom, online. Saya saya punya harapan kita boleh bertemu muka dengan muka. Tetapi jika tidak apa-apa. Kita bertemu di langit baru dan bumi yang baru. Kita bertemu di Yerusalem baru, surga mulia. Bertahanlah, bekerjalah untuk makanan yang bertahan sampai masa kekekalan. Selamat berjuang, rekan-rekan hamba Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.